Kalau ada masalah metabolisme lalu olahraga, wah bisa makin parah, Prof. Kan banyak tuh olahragawan, lari-lari, kena saraf kejepit, kena kaki ginjal, kena serangan jantung. Jangan dipandang olahraga itu akan segalanya. Enggak, ini ada pengimbang yang lain. Metabolismenya harus baik dulu. Olahraga terus tambah makin parah. Olahraga butuh ATP tinggi. Ternyata mitokondrianya yang membuat ATP itu dihambat dengan obatnya dia. Ini kan kayak truk muat 5 ton, dia punya 4 silinder, 4 seker, yang 3 seker dimatiin. Waduh, 2045 negara kita ini kan banyak orang sakit gitu nanti. Generasinya kan letoy semua itu. 2045 nanti jangan-jangan presidennya diabetes. Halo Pak Ibu, jumpa lagi dengan podcast pertama di dalam bus yang ada audiensnya. Halo. Podcast kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah akademisi, beliau adalah profesor ya, yang bergerak di bidang teknobiologi, dan beliau punya riset yang luar biasa tentang protein P53. Wah, luar biasa ini. Dan pagi ini beliau akan mengenalkan kita tentang kegiatan beliau dari PUI Pasdek Ubaya. Jadi PUI Pasdek ini semacam unggulan terpadu, Prof ya. Pusat unggulan terpadu yang memang dipilih negara yang concern ke pangan, riset pangan dan suplemen untuk menangani penyakit degeneratif. Baik, kita undang nih Prof Ciko. Selamat pagi Prof Ciko. Selamat pagi, terima kasih Pak Iwan. Prof, maaf Prof, agak deket dikit, anunya ditarik gini. Ya. Nah, gitu. Banyak nggak peka. Ya. Baik, Prof. Prof, ini saya mungkin mewakili audiensnya podcast, Prof ya. Ingin tanya dulu ke Prof ini. Prof, di luar sana ini ya, kira-kira kan banyak pengobatan kayak degeneratif, diabetes kan sudah sangat banyak, Prof. Terus apa sih concernnya dari Prof ya, selaku dari PUI Pasdek, kok tertarik atau mungkin dapat amanah nih dari negara pangan untuk menangani penyakit degeneratif? Kira-kira masuk akal kah, Prof? Soalnya banyak loh, mungkin rekan kita yang dari medis mungkin nggak terlalu setuju loh dengan pangan untuk bisa ngobatin itu. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Pertanyaan yang menarik, karena memang ada banyak cara pengobatan atau pencegahan atau treatment penyakit tertentu atau keadaan tertentu gitu ya, Pak Iwan. Jadi pertama-tama memang saya dari Pusat Unggulan IPTEK, Perguruan Tinggi Produk Pangan dan Suplemen Kesehatan untuk kondisi degeneratif. Kondisi degeneratif, artinya juga mewakili penyakit degeneratif, termasuk. Ya. Jadi itu meliputi pencegahan, tapi juga treatment untuk kondisi degeneratif tadi. Jadi PUI Pasdek, disingkat PUI Pasdek. PUI Pasdek ini memang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pusat unggulan di bidang tersebut. Jadi pemerintah sangat concern dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gitu ya. Oh, di bawah Kemendikti Saintek. Ya. Kemendikti Saintek. Jadi pemerintah ini memang ingin supaya ada ekosistem pusat unggulan yang dibangun. Ya. Jadi ekosistem riset dalam hal ini memang ekosistem riset untuk pengembangan produk. Ya. Jadi orientasi dari Center of Excellence, pusat unggulan IPTEK kami itu adalah orientasi produk. Jadi pemerintah menunjuk upaya untuk menjadi unggul di situ, excellent. Indonesia maupun dunia mestinya. Jadi pemerintah menunjuk upaya untuk melakukan serangkaian riset, endingnya ke suatu produk. Artinya produk, ini bisa hilirisasi ya? Ya, nah, betul. Kalau produk, kira-kira ini Prof, bahan bakunya dari mana Prof?
Bahan baku dari sumber kekayaan lokal yang ada di Indonesia. Lokal dok ya, Ya. Prof ya, bukan impor ya. Bukan, Soalnya terutama lokal memang. Lokal ya. Soalnya Ya. kan sekarang ini banyak Prof yang ngaku lokal, ternyata dia cuma cetak doang. Apalagi kalau obat ya. Obatnya kemarin saya waktu tanya-tanya ke Prof Mutari dari farmasi, infonya sekitar 95% itu impor. Wah, Ya. ini kalau Prof juga bisa membuat yang lokal, wah luar biasa ini Bapak Ibu. Kita bisa mandiri nih Indonesia ya Prof ya. Ya, jadi terkait sama isu kemandirian kesehatan ini, salah satu yang penting adalah memang ketersediaan bahan baku. Dan Indonesia ini kaya akan herbal, termasuk juga bahan alam lain ya, termasuk mikroorganisme yang bisa bermanfaat untuk kesehatan, untuk pencegahan terhadap penyakit maupun treatment. Kalau nggak salah kemarin Indonesia tuh, atau saya podcast dengan Prof Desi dari Kimia Unpad kalau salah, itu Indonesia masuk nomor 3 kalau nggak salah. Nanti dicek ya teman-teman ya, nomor 3 top 3 ya untuk biodiversity di dunia. Betul. Artinya saya kira ini banyak sekali ini Prof. Banyak potensi memang yang bisa dikembangkan di sana. Jadi oleh karena itu memang Universitas Surabaya ini yayasan maupun pimpinan universitas gitu ya merumuskan tentang aging wellness. Jadi berkaitan sama healthy aging. Tua boleh tapi sehat Prof ya. Tua tapi sehat. Ya. Umur panjang itu berkat dari Tuhan gitu ya. Kalau sehat, tapi sehat. Sehat itu kan gitu, ada upaya kita gitu kan. Betul. Upaya kita gitu. Umurnya panjang tapi bisa kesakitan, nah kan nggak produktif Prof ya. Ya. Nah kayak gitu. Nah Prof itu kan saat ini kan mungkin masyarakat ini mungkin sudah agak bosan sih Prof dengan pengobatan yang itu aja. Artinya mungkin perlu terobosan baru Prof. Nah kira-kira ini kalau menurut Prof nih, penyakit degeneratif itu menurut Prof secara pribadi ya, apakah itu bisa disembuhkan Prof? Jadi ini memang challenge yang harus diselesaikan begitu ya. Iya, challenge ya. Challenge yang harus diselesaikan. Pertama-tama tentu sedapat mungkin ya bahwa kita itu melakukan upaya preventif. Ya. Jadi pencegahan itu jauh lebih penting, ya, jauh lebih bermanfaat daripada treatment, daripada pengobatan. Karena pengobatan itu tentu harus menyelesaikan keadaan yang sudah terlanjur sakit, begitu ya. Nah, jadi pencegahan ini penting, yaitu lifestyle supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, oleh sebab itu memang harus kita perhatikan, memang yang menyusun kehidupan kita, kalau kita lihat di gambar, nah yang mana Prof? Gambar yang pertama Pak, yang mana? Yang what define you. What define you? Ya. Ini kalau di konsekanus ini namanya algoritma siklus kehidupan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ini judulnya apa yang mendefinisikan Anda. Ya. Jadi seseorang itu ya itu didefinisikan oleh keadaan-keadaan ini secara garis besar begitu. Jadi ada faktor genetik atau genomik, ada faktor genomik, ada faktor epigenomik, kemudian proteomik. Nah ini berkaitan sama DNA, kemudian juga protein-protein yang ada di tubuh kita. Nah ini keadaannya sebetulnya adalah kalau kita boleh katakan ya given, karena itu dari keturunan. Walaupun dalam proses perkembangannya nanti ada
adaptasi di situ. Ada epigenetik. Ya, jadi kita bisa untuk juga bikin itu baik gitu ya, lewat healthy lifestyle tentu. Ya. Nah, kemudian di samping itu ada metabolisme, ya. Ini berkaitan sama metabolisme makanan di tubuh kita gitu ya. Kemudian ada faktor mikrobiomik. Ini adalah mikroorganisme yang ada di tubuh kita. Prebiotik. Ya, probiotik termasuk kan di tubuh kita juga ada. Selain itu juga ada yang bakteri-bakteri patogen yang memang jumlahnya itu harus kita minimalkan. Yang patogen, yang probiotik itu menguntungkan. Dan ada faktor-faktor yang lain di situ ya. Jadi apalagi yang nomor 6 adalah exercise ya. Jadi olahraga ini penting karena itu berkaitan dengan oksigen sebenarnya kalau kita melihat itu secara lebih dalam ya. Oksigen sama pembakaran makanan kita makan. Ya. Jadi oksigen itu perlu untuk metabolisme. Ya. Tentu tidak hanya makanan tapi oksigen ini. Ya. Ini kalau tidak seimbang antara makanan dan bernafas, maka dia akan menimbulkan radikal bebas di tubuh kita. Itu yang menjadi biang kerok dari inflamasi kronis dan penyakit-penyakit kronis gitu ya. Kemudian keadaan lingkungan juga ini mempengaruhi hidup seseorang. Kemudian kondisi psikologi, stres, happiness gitu ya. Ini penting. Nah, dan kebanyakan orang begini, Prof. Diri sakit, kamu stres ini. Dia lupa bahwa metabolismenya bermasalah. Ya kan? Shortcut ke stres. Udah datang aja ke psikiater, ke kiai atau ke pastor itu suruh minta nasihat. Ya. Saya lupa intinya. Jadi kita sebagai manusia ini komprehensif mestinya. Ya, mestinya begini. Mestinya ini semua dijalankan. Tapi ada satu, Prof, yang akan sulit kita hindari. Karena ya manusia sendiri yang bikin. Contoh, piston modification tuh. Ini kan Prof bikin ya. Ini sekarang kan kita marah tuh lihat peternakan ya. Peternakan yang menggunakan skema beberapa growth promotor sehingga ayam tadi itu mensekresikan beberapa asam amino yang nggak seharusnya tinggi di daging ayam, contoh gitu. Sehingga contoh saat kita makan kita tinggi metionin tinggi misalkan, maka itu akan buka histon tuh. Makanya terjadi fenomena seperti menstruasi dini. Nah, contoh begitu. Artinya kita saat ini memang ada pengaruh secara epigenomik ini akibat ya kondisi zaman sih. Karena saya lihat ini ada mispersepsi antara dunia makanan, penyedia makanan dengan kebutuhan kita ini. Jadi seolah makanan itu harus, ayam pun harus bikin kayak pabrik gitu, dipacu, nggak mikir nih bagaimana yang makan gitu kan. Padahal makan ini ada skema epigenomik ini. Ini dari makanan ini. Ya. Belum lagi nanti di metabolik ini. Metabolik. Nah, problem utama saat ini saya lihat, Prof ya. Contoh kayak stigma asam lambung itu jahat misalkan. Ini kan nanti ke sini nanti. Metabolik sini kan permasalahannya kan. Jadi makanan ini enggak akan bisa sampai ke tingkat sel, apalagi ke tingkat DNA. Masalah. Artinya kalau misalkan Prof ini, Prof membuat suatu skema ini semua bisa dijalankan, pasien-pasien degeneratif itu bisa sembuh nggak, Prof? Ya, jadi tadi saya sampaikan yang pertama preventif, yang kedua kalau sudah terlanjur sakit bagaimana, maka kita harus memperhatikan tentang makanan yang sehat, makanan yang fungsional. Fungsional itu tidak hanya makanan yang mengandung energi saja, karbohidrat, lemak, protein gitu ya, tapi ada bahan-bahan lain yang memang dia berfungsi untuk kesehatan ini.
Ya. Contohnya bahan-bahan yang bersifat antioksidan. Antioksidan. Jadi itu akan prevent lebih lanjut kerusakan sel atau kerusakan jaringan, gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang bersifat antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini bertugas untuk merecover sel. Jadi memperbaiki sel yang sudah mengalami inflamasi, sudah rusak, supaya pulih. Nah, sehingga dengan adanya makanan fungsional tadi, ya, yang tidak hanya mengandung energi atau kalori, tapi juga mengandung bahan-bahan yang punya bioaktivitas yang baik untuk mencegah lebih lanjut kerusakan sel, untuk merecovery sel, maka paling tidak keadaan dari pasien itu dipertahankan dalam keadaan yang baik, yang fit kalau bisa seperti itu kan. Tapi sehingga nanti fungsi dari tubuh ya untuk merecover itu jalan begitu. Nah, ini minimum seperti itu, gitu ya. Nah, yang lebih lanjut kalau dia memang potensinya sangat baik dan itu kalau kita konsumsi rutin sebagai nutrisi fungsional, misalnya di rumah sakit, ya. Nah, itu dengan adanya konsumsi rutin tadi, itu diharapkan memang ini bisa recover. Jadi seperti keadaan semula. Lagi ya, artinya bisa sembuh lah gitu. Iya. Ya sembuh. Saya kira kesembuhan itu peluangnya ada. Iya. Dan itu, Prof, banyak yang alergi. Dengan kata-kata sembuh itu alergi. Diabetes sudah sembuh itu alergi itu. Karena emang katanya nggak bisa sembuh. Padahal kalau kita telaah lebih dalam, misalkan kita bicara tentang biokimia, misalkan sampai ke tadi ya Prof ada slide tentang ini kan, ini metabolisme karbohidrat ini kan, ini baru karbohidrat saja. Tapi di sini kan ada siklus Krebs di sini, Krebs sama nanti lanjut ke ETC, elektron transport chain. Ya. Nanti ketemu O2 di sini kan nanti di ETC ya, mitokondria itu sudah ada. Jadi rantai pernafasan. Fosforilasi oksidatif. Saya hapus. Nah di sini. Di sini. Saya tuh bayangkan Prof, ada suatu obat Prof, yang dia itu menghambat ETC ini pada kompleks 1. Kompleks 1. Padahal kompleks 1 itu kan untuk menangkap NADH kan. Waktu kita Krebs Cycles ada NADH dan FADH2 gitu. NADH-nya harus masuk kompleks 1. Itu paling gede NADH itu. Nah, begitu itu kompleks 1 itu dihambat oleh suatu obat tadi, metformin gitu. Maka otomatis sel ini seperti mesin yang diambil 3 businya, 4 silinder diambil 3 busi. Disuruh ngangkut beban yang sama, megap-megap mesin itu. Akhirnya kan ATP-nya itu jadi AMP punya, sehingga semua proses anabolisme, pembuatan hormon, pembuatan gula dan sebagainya berhenti. Satu sisi kita mau ngasih perbaikan sistem, ngasih makanan yang baik. Kan makanan ini endingnya kan semua ke sini, Prof. Krebs Cycles kan, ini bisa menjadi katabolisme untuk pemecahan jadi ATP atau dia menjadi anabolisme. Kan di sini permainnya. Jadi gula, jadi keton dan macam-macam hormon kan itu semua. Jadi kalau kita belajar ke ilmu dasar, kita ini pingin nih memperbaiki pasien nih. Jadi Prof juga ingin memperbaiki pasien nih dengan makanan yang baik, dengan pangan. Tapi satu sisi yang pengobatannya ini dihambat. Tuh, ini ibarat kata ini apa ya? Kayak kita, ayo kamu jangan tenggelam ya, kalau renang ya, jangan tenggelam. Tapi tangan kaki diikat itu, jangan tenggelam, kamu jangan tenggelam, ya tenggelam dia. Di situ. Ini saya lihat tadi itu di sini persepsinya, Prof. Padahal kita ini pingin, ya Prof tadi pingin membuat masyarakat yang sehat kan. Artinya orang diabetes ini dulunya kan nggak diabetes, kecuali memang dia lahirnya diabetes, Prof ya. Tapi kan dia entah salah hidup, entah salah apa, salah makan. Tadi di Prof di sini katakan mungkin dia salah hidup, salah makan, juga ada masalah metabolisme, kemudian lingkungan kerjanya bermasalah misalkan, hingga kemudian psikologi juga masalah. Itu artinya kalau nanti
yang Prof teliti tadi di pangan dan suplemen tadi itu udah komprehensif begini, begitu diaplikasikan di lapangan di dunia nyata, kok saya lihat ini akan banyak tabrakan, Prof. Karena saya sedang alami, Prof. Gitu ya. Ya. Ini tantangan loh, Prof. Ini, Prof. Artinya gini, kita sekarang melahirkan banyak peneliti-peneliti. Sudah berapa banyak penelitian mulai skripsi, disertasi, tesis kan numpuk. Tuh. Tapi kan pada dunia kesehatan ya itu aja. Tapi yang maju malah obat-obat yang memanipulatif. Berarti kita cenderung. Kalau menurut Prof gimana, Prof? Kita ini jujur nih, Prof ya. Ya. Jadi memang pengobatan itu mesti rasional. Artinya harus diperhatikan bagaimana obat itu bekerja, bagaimana mekanisme aksinya, sehingga dengan demikian itu jelas obat ini apa bergeraknya, bagaimana dia menghambat apa. Nah ini penting, itu ya, karena bisa jadi memang obat itu bergerak untuk menghambat salah satu proses gitu ya, tapi di bagian lain dia memicu terjadinya proses yang lain gitu ya, atau sebaliknya dia memicu proses tertentu tapi menghambat proses yang lain. Side effect. Nah ini yang harus kita perhatikan sehingga obat itu dikembangkan memang satu sisi itu dia untuk menanggulangi keadaan tertentu, emergency. Ya, namun di satu sisi itu kita harus memperhatikan efek sampingnya, gitu kan? Nah, maka dipertimbangkan. Sebenarnya tren nanti ke depan itu adalah personalized medicine. Jadi keadaan seseorang itu unik mestinya. Sama. Dari sana mestinya pengobatan itu dirancang. Kayak genomik tadi ya. Ya, jadi nanti secara teori gitu ya, kita punya genom nih, genom sequence gitu ya, DNA sequence dari personal, dari individu, maka dari sana nanti kita bisa merancang obat apa yang tepat untuk seseorang tadi. Sistem gitu bagaimana konsep untuk dia lah itu. Ya, untuk dia. Karena obat yang bermanfaat atau memberikan efek bagi seseorang belum tentu dia memberikan efek bagi orang lain. Bisa jadi nothing. Bahkan worse. Atau bahkan ya efek sampingnya itu yang parah, dan itu kejadian di dunia ini gitu ya. Ya, kalau saya lihat kalau kita berpegang teguh pada ilmu pengetahuan yang kita pegang, Prof ya. Artinya kita jujur nih pada kebenaran siklus Krebs. Kan sampai sekarang belum ada yang menyanggah bahwa Krebs itu salah. Kan belum ada. Dan saya lihat banyak sekali obat yang lahir dari tanda kutip memanipulatif dari Krebs itu. Contoh, metformin misalkan, dia menghambat kompleks 1. Artinya dengan ada metformin ini bisa menghambat kompleks 1, sehingga mengakibatkan AMP pool, sehingga menghambat gluconeogenesis dan lain-lain karena kekurangan energi. Artinya kan itu menyatakan kebenaran dari adanya siklus Krebs tersebut. Karena yang dihampatkan skema dari siklus Krebs tadi kan ya. Nah, saat kita berpegang teguh pada ilmu dasar tersebut, kemudian ini saya hambat ini sementara nih. Kan harusnya sementara aja, Prof. Tidak selamanya kan. Tapi kejadian di lapangan tidak begitu, Prof. Seseorang begitu, tolong kita ambil diabetes misalnya. Dikasih menghambat gluconeogenesis dengan cara kerja yang tanda kutip memanipulatif siklus Krebs tadi. Tapi karena ini nggak ada solusi lain, akhirnya kan keterusan, Prof. Awalnya ini emergency, ya kan keterusan, Prof. Ini ibarat mobil itu berhenti di tol, mogok, emergency kan diderek. Kemana? Ke bengkel. Ini enggak, diderek terus, Prof. Mau ke Jakarta diderek, ke Sumatera diderek terus. Itu, Prof. Ini kenyataan di lapangan, Prof. Ya. Jadi memang harus ada monitoring ya, monitoring penggunaan obat. Dampak obat ini bagaimana gitu ya. Soalnya saya lihat di pasien-pasien, Prof, yang tangani Karnus misalkan, itu
Awalnya mungkin 2 obat, atau kemudian 5 obat, Prof. Nggak nambah turun, Prof. Tambah banyak. Ya. Ini mungkin peran dari berarti Prof. Ciko ini untuk menghasilkan sesuatu ini, untuk berkontribusi nih dalam dunia kesehatan nih. Ya. Jadi memang pada dasarnya obat-obat modern ini dikembangkan secara rasional gitu ya. Iya. Rasional itu ada yang kita sebut sebagai structure based design. Jadi merancang obat berdasarkan struktur. Struktur apanya? Sel atau apa? Protein target yang dituju Target. atau ya. Target yang dituju gitu ya. Maka obat tadi disesuaikan strukturnya dengan itu. Jadi biasanya yang sudah dikembangkan sesuai dengan protokol yang benar, structure based design tadi, maka obat tadi betul berinteraksi dengan protein target tadi, itu ya. Kita bisa lihat interaksinya ya, bahkan bisa ada efek langsung, kristal strukturnya, interaksi antara obat ini dengan target, misalnya protein target tadi, itu ya. Nah, sehingga memang diharapkan dia punya potensi yang besar. Nah, tetapi itu kita ngomong tentang potensi terhadap protein target tertentu tadi, misalnya di tingkat sel. Ya, ini kita tidak membicarakan tentang bagaimana interaksi dengan protein lain yang mungkin di tubuh kita. Itu jadi ini bisa tentu menimbulkan adverse drug reaction, reaksi samping obat gitu ya. Nah, yang seperti itu yang itu seringkali itu memang evaluasinya itu long term, panjang gitu ya. Sehingga di pengembangan obat itu ada post marketing surveillance juga. Jadi setelah dipasarkan itu juga dimonitor, gitu ya. Dimonitor bagaimana dampak obat ini. Ya, itu adalah karakteristik dari pengobatan modern. Nah, tidak heran juga beberapa obat itu ditarik dari pasaran, karena dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Misalnya setelah ketahuan begitu ya. Nah, ini yang karakteristik dari penggunaan obat modern. Harapannya sangat poten, tetapi kemudian efek sampingnya ini yang juga bisa sangat besar. Gitu. Ini tantangan, Prof. Ya, tantangan. Jadi saya ini bekerja dengan sintetik, kimia sintetik, organik sintetik, tapi juga saya bekerja dengan obat-obat dari bahan alam. Ya, bahan alam itu dari mikroorganisme, dari herbal seperti itu. Nah, itu tadi karakteristik dari obat yang modern seperti itu. Kalau karakteristik dari bahan alam, ya boleh kita sebut obat nanti kalau dikembangkan ke obat, atau paling tidak itu untuk misalnya pangan fungsional, nutrisi tapi yang ada tidak hanya kalori tapi ada efek yang aktivitas biologi yang menyehatkan. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi concern ya, pusat yang menjadi fokus dari PUI-PASDEK ini, Center of Excellence Produk Pangan dan Suplemen Kesehatan. Satu hal yang pasti dari produk pangan, dari produk alam seperti ini ya, misalnya herbal gitu ya, adalah safety. Jadi aspek keamanan itu sudah pasti, dia sudah long term ya, jangka panjang dipakai oleh manusia kok. Iya toh? Ya contoh kayak mungkin bekatul gitu ya, teh hijau gitu ya. Jahe, bekatul, teh hijau, daun jati termasuk. Karena pada waktu yang lalu, mungkin juga sekarang tapi agak jarang gitu ya, dia dipakai untuk ini sausnya gudeg. Jadi warna merah kecoklatan itu adalah bahan-bahan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi dia ada komponen flavonoidnya ya? Flavonoid, antosianin, yang bisa berfungsi untuk antioksidan, antiinflamasi, recovery. Nah, kami melakukan evaluasi untuk itu. Nah, ini teman-teman ya, PUI-PASDEK sudah riset nih, ada beberapa produk yang beliau munculkan, tapi belum massal ya, ini baru riset.
Mungkin bisa ditunjukin Prof. Produknya seperti apa? Produk yang Oh ya, yang Prof baik bikin. ya. Nah ini. Jadi Nanti kenal nih para pemirsa ini. dalam perkembangannya memang kami sudah bikin beberapa produk. Ini apa Prof? Ini kopi Kopi daun bagi, jati. kopi daun jati. Yang Ini siap minum adalah Prof. Siap minum. Kopi daun Kopi jati. daun jati. Nah, jadi ada kopinya, tapi ada daun jatinya. Nah ini kopi karena memang ya salah satu yang disenangi orang itu ngopi kan. Iya, Nah, saya gitu. ngeteh Prof. Oh ngeteh ya. Teh daun jati juga Ada ada. teh. Ya. Ini teh. Oh teh boleh. Teh daun jati. Monggo juga bisa dinikmati. Teh daun ya. jati. Saya coba dulu ya. Teman-teman ya. Jadi ini ngeteh tapi ada ya daun jati. Senyawa-senyawa yang punya bioaktivitas yang baik bagi tubuh kita. Oh, dikasih rumput laut merah. Iya, ada rumput kayu manis, rumput laut merah dan gula palem. Iya. Ya, kita coba ini ya. Jadi ini minuman sehat. Nah, kami merencanakan untuk melakukan riset lebih lanjut tentang produk-produk yang sudah dikembangkan oleh Center of Excellence atau PUI Pasdek Ubaya ini. Prof, dari skema apa namanya konsep bikin teh daun jati ini ditujukan untuk apa Prof? Tujuan ini kan fungsional kan? Bukan sekedar minum teh kayak apapun makanannya. Betul. Minumnya teh itu kan, bukan itu kan? Ini apa concern awal waktu Prof bikin ide ini? Baik, jadi tapi kalau diminum begitu saja juga baik gitu ya, karena itu untuk prevention, pencegahan. Ya, kalau ini kan, tapi kami sudah mengevaluasi, jadi aktivitas apa saja yang dipunyai oleh daun jati ini, oleh senyawa-senyawa yang ada di daun jati. Ya. Aktivitasnya apa? Antioksidannya bagus. Dari golongan apa termasuk? Saya kira golongan flavonoid, golongan antosianin seperti itu. Sama juga ada terpen mungkin ya? Ya, bisa jadi. Jadi memang ini kompleks itu ya. Kita belum komplit memang, tapi sudah teridentifikasi. Jadi manfaat antioksidannya sudah dapat bagus gitu ya. Manfaat antiinflamasinya kita sudah melakukan evaluasi dengan protein target yang berperan sentral di proses progresi dari inflamasi di tubuh manusia. Jadi bisa untuk menghambat inflamasi ini secara in vitro Prof ya? Ya. Sudah coba ya? Ya, kita sudah melakukan secara in vitro gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan lebih lanjut. In vitronya itu pada protein target, lalu pada sel. Jadi kita sudah mengidentifikasi aktivitas yang terkait sama antioksidan, antiinflamasi ya. Nanti kita bisa lanjut ke animal experimentation. Tujuannya untuk antiinflamasi ya. Yang sekarang ini diriset dan yang terkait. Jadi untuk pencegahan terhadap kerusakan sel, terhadap radikal-radikal bebas itu ya yang otomatis dia bisa sel. Untuk scavenging. Kemudian untuk anti-inflamasi itu untuk recovery sel. Jadi kalau sel mengalami inflamasi itu supaya bisa pulih, gitu ya. Dalam keadaan inflamasi kronis, diabetes, hipertensi dan sebagainya itu kan ada kerusakan sel di situ, membran sel misalnya. Nah itu bisa di recover oleh aktivitas antiinflamasi, gitu ya. Tapi di samping itu kita juga melakukan evaluasi lebih lanjut untuk anti diabetes seperti itu, anti diabetes, kemudian anti aging, tapi memang tidak seberapa kuat efek anti agingnya. Sampai kolagen dapat. Kolagen anti aging dapat nanti. Ya, nanti tentu itu bisa kita kombinasi gitu ya. Bahan-bahan yang punya sifat, punya bioaktivitas yang sinergis gitu untuk mendapatkan output atau outcome yang lebih baik. Gitu. Baik. Ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Bayangin ini dari Kemendikti ya menuju Ubaya melalui Prof Ciko dan tim akhirnya dipasrahi nih untuk riset tentang pangan lokal Indonesia
dan ini menemukan daun jati sebagai salah satu sumber antioksidan yang kompleks gitu Ya. ya. Dibikin banyak produk. Ini bisa Prof nanti kombinasi sama Karnus Prof. Jadi Karnus punya pengalaman ya dan beberapa penelitian bahwa antioksidan dari golongan tanaman flavonoid itu tidak stabil. Nah begitu dikasih kolagennya Karnus, karena bilang Karnus punya pabrik kolagen, Iya. yang multi Dalton tadi saya sampaikan, itu dia bisa melindungi. Jadi kalau ditambahin ini bisa masuk ke target. Jadi nanti yang di in vitronya Prof Ciko yang sudah in vitro itu diminum. Kalau hasilnya mereka nanti informasi bagus, diminum langsung mencapai sel kita pasien diabetes akan lebih tenang. Nanti kita akan lanjut itu ke klinis. Ya klinis. Jadi kita sudah merencanakan untuk memberikan ini sebagai nutrisi sehat ya, nutrisi fungsional bagi keadaan degeneratif itu. Jadi kita ada tim yang akan mengevaluasi itu. Tidak hanya itu, tapi juga yang lebih menarik lagi, maksud saya bukan lebih menarik, lebih lanjut ya, itu bagaimana kaitan antara nutrisi yang sehat ini dengan kesehatan mental. Mental ya. Ya, jadi nanti kami juga punya tim riset itu yang bergerak di area psikologi klinis. Kalau di data kami di Karnus, kami membuktikan dan meyakini, berarti meyakin dan membuktikan bahwa pada saat sel-sel itu gagal mendapatkan makanan, termasuk sel otak pun akan gagal mendapatkan makanan, sehingga mentalnya akan jatuh. Ya, pasti mental jatuh. Nah saat ini kan sangat sayangkan pengobatan mental itu pasien malah dikasih obat-obat penenang. Tidak, padahal problemnya bukan itu. Kami banyak menemui seseorang awalnya itu sakit mah, luker, anxiety ya, dikasih obat-obat penenang kayak orang gila. Ini banyak kasus, Bro. Dan bahkan ada beberapa rekan dokter dari kita yang di Karnus ya di Jakarta khusus menangani itu. Dan sekarang tuh trennya naik, Bro. Makanya nanti kalau banyak juga riset lebih dalam, karena kami banyak data temuan, data kami rasakan dengan nutrisi ya, dengan pola makan yang benar, artinya pola makan yang kami bikin ada bukunya di Karnus itu bisa sangat signifikan perubahannya, bahkan sudah sembuh. Bahkan narkoba pun, kecanduan narkoba itu bisa selesai. Ya. Sampai di level itu nutrisi itu. Anunya, pentingnya nutrisi. Nah tinggal kami kan bukan universitas kalau kami ini. Kami nggak punya alat yang canggih kayak Prof Ciko. Nah nanti dengan mungkin harapan saya ya, dengan adanya banyak nanti secara dasar teorinya itu kuat, evidence secara ilmuwan kuat, maka kita bisa berkontribusi Prof nanti. Ya. Karena kan gawat ini Prof. Sekarang banyak loh anak-anak muda itu anxiety banyak Prof. Ya. Gen Z itu. Jadi memang bagi masyarakat ini perlu tersedia produk yang menyehatkan. Iya. Jadi bukan produk yang merusak gitu ya. Sekarang kan mayoritas merusak tuh Prof. Ya. Makan-makanan kita. Nah ini tantangan. Makanya kami ini mendapat tugas gitu ya dari Kemendikti-Saintek gitu ya. Wah ini perlu ini ya, bagi masyarakat tersedia produk yang menyehatkan gitu ya, dan itu sudah ditelaah secara benar. Sudah ada melalui tahapan riset dari kajian ilmiah yang dasar. Betul. Karena saat ini kan saya tuh karena saya ini background saya adalah agroindustri dan kita fokusnya memang memegang kuat ilmuwan dasar, karena kita tidak mau jangan sampai kita melawan aturan Tuhan tadi di semua benda-benda yang kita pakai itu kan ya. Tapi begitu kita masuk ke dunia kesehatan, kok begini, kok banyak yang melawan aturan Tuhan di dalam tubuh manusia, dan silakannya risetnya pun begitu, lebih mengarah ke kayak saklar on off itu, tidak untuk mengembalikan Prof. Ya. Kan contoh nih Prof ya, Prof. Kalau kita bicara tentang asam lambung Prof ya. Asam lambung ini bisa di framing jahat, bisa. Bahkan bikin ilmiah bisa. Seolah-olah itu jahat itu. Tapi waktu kita cek di manusia, enggak jahat. Memang fungsinya asam lambung untuk memecah makanan, dia akan jahat kalau lapisannya itu rusak. Tapi kita langsung shortcutnya asam lambung itu jahat. Di riset kan, jahat karena dia asam, pH-nya rendah, iritasi kan gitu. Itulah kejahatan tanda kutip
kita melihat gajah itu nggak utuh gajah, tetapi lihatnya belalai atau buntut. Gajah itu apa? Ada buntutnya pokoknya. Ini nggak tahu ada belalainya. Ya, ya. Jadi memang pengobatan atau nutrisi atau treatment ya secara Ya, komprehensif ini penting. sangat penting Tidak menurut tidak kami, Prof. dari satu sisi saja, Betul. karena nanti itu bisa misleading ya. Kita Iya. tersesat kalau seperti itu. Ini yang kejadian, Ya. Prof. Sar ini. Sebenarnya filosofi tentang makanan itu adalah juga menyembuhkan gitu ya, untuk healing itu saya kira sudah sejak zaman lampau. Itu Ya. Jadi Hippocrates misalnya ya, our food should be our medicine and our medicine should be our food. Iya. Ini adalah natural, tapi Prof, alamiah. ada yang batal, Prof. Ahli pangan, Prof. Saya nggak setuju makan sebagai obat. Makan. Tapi biarkanlah begitu ya. Kan biar Ya, rame nggak dunia ini, Prof. Biar rame, Prof. Ya. Kalau nggak ada yang kontradiksi nggak seru. Nggak seru. Ya. Tapi Prof setuju nggak dengan Hippocrates? Setuju saya. Kira-kira apa das? Tidak hanya Hippocrates kan. Jadi ada lagi ya? Thomas ya? Edison. Ini orang bikin listrik ini. Ya. Doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Nah itu itu adalah kita mulai, Prof. Ya, itu adalah tugas yang diberikan untuk Center of Excellence UI Pasdek Ubaya. Kalau ini bisa berjalan, Prof, maka Indonesia Emas 2045 ada harapan, Prof. Betul, ada harapan. Tapi Amin. kalau ini kita kalah tanda kutip secara head to head dengan cara pandang tadi yang simptomatik itu, waduh, 2045 negara kita ini kan banyak orang sakit gitu nanti. Generasinya kan letoy semua itu. Nah, karena sekarang diabetes sekarang masih makin muda, Prof. Prevalensinya tinggi ya. Makin muda sekarang. Ya. Kalau dulu kan orang tua-tua, Prof. Usia 45 kayak wajar diabetes, sudah tua gitu kan ya. 450. Sekarang kan enggak, Prof. Ya. Kan gawat ini, Prof. Negara kita ini bisa diisi generasi 2045 nanti jangan-jangan presidennya diabetes, Prof. Presidennya. Lifestyle harus dirombak memang. Iya. Jadi bagaimana kita hidup sehat gitu ya. Nah, butuh edukasi, betul. Ya. Jadi faktornya apa? Ya makanan salah satunya. Yang kedua adalah oksigen tadi ya, kalau kita ngomong Ya. tentang metabolisme di tubuh kita. Makanan, Jadi, oksigen itu bisa gerak, ya, pernafasan. Bagaimana peran penting dari respirasi. Nah, respirasi didapat dengan baik lewat exercise tentu, lewat olahraga. Begitu. Prof, tapi kalau ada masalah metabolisme lalu olahraga, wah bisa makin parah, Prof. Kan banyak tuh olahragawan lari-lari, kena saraf kejepit, kena kaki ginjal, kena serangan jantung di situ. Jadi emang mungkin Bapak Ibu harus belajar betul tentang makna olahraga ya. Jangan dipandang olahraga itu akan segalanya. Enggak, ini ada pengimbang yang lain. Metabolismenya harus baik dulu, baru begitu. Ya. Disesuaikan porsinya. Banyak orang, aku diabetes kurang olahraga terus, tambah makin parah juga banyak kejadiannya. Karena apa? Karena mereka menggunakan obat-obatan juga yang simptomatik itu. Olahraga butuh energi tinggi, butuh ATP tinggi. Ternyata mitokondrianya yang pembuat ATP itu dihambat dengan obatnya dia. Ini kan kayak truk muat 5 ton, dia punya 4 silinder, 4 seker, yang 3 seker dimatiin, yang melorot. Kayak gitu, Prof. Itu kejadiannya begitu, Prof. Memang ya, luar biasa. Nanti mungkin saya tambahin, Prof. Tantangannya bukan sekedar pangan sama exercise, tapi kita harus juga menyentil skema pengobatan simptomatiknya itu. Jangan selamanya. Makanya kalau masyarakat sudah tahu tentang metabolismenya dan nanti Prof nanti berhasil memperbaiki metabolismenya, maka otomatis obat ini akan seperlunya. Karena apa? Begitu pasien yang sakit tadi itu, Prof, itu kan namanya kan kesalahan dia, ya nggak tahu makan bagaimana, terus dia berobat di simptomatik, harapannya kan bisa recovery, ternyata nggak bisa recovery, akhirnya dia ketagihan obat terus, makin parah. Nah kita solusinya ya kita bantu dia kembali yang gitu. Ya.
akhirnya kan ada kesembuhan. Tantangannya nanti Prof ada satu lagi Prof, kolaborasi dengan praktisi kesehatan. Ya, betul, Itu betul. praktisi, dan itu tantangannya besar itu Prof. Ya, Tapi saya yakin kalau semua berpikir untuk negeri, untuk masyarakat, bisa kok itu. bisa. Nanti dengan adanya evidence base gitu ya, Iya, itu tentu bisa diyakinkan gitu ya. iya. Kita berdasarkan data, Hmm. kita berdasarkan evidence gitu ya. Iya. Tidak asal ngomong, tapi Iya. ada proof-nya. Ada gitu. proof, ada buktinya secara in vitro, in vivo, data di klinisnya, Ya, semuanya itu nanti bisa combine. Jadi itu. Saya pribadi sama saya meyakini bahwa saya setuju dengan tadi Hippocrates ya, bahwa makanan itu harusnya menjadi obat kan, dan obat dari makanan. Ya. Kan begitu. Karena apa? Sejak lahir, bayi lahir tanya ASI. Dia makan dan tumbuh sendiri. Itu dia sakit pun kalau dulu kan belum ada obat-obatan. Kalau manusia itu sangat tergantung obat, mungkin manusia sudah punah sejak Hippocrates. Karena TBC sudah ada zaman dulu. Apalagi virus flu sudah ada. Tapi manusia masih eksis tuh sampai sekarang kan Prof? ya, Di situ. Kan ini yang mungkin bisa kita balikan, memang secara sangat global sekali kita bicara begitu ya. ya, Tapi itu jadi tanda lah bahwa sebenarnya kita bisa ikut makanan. Nah, kita ini mungkin salah akibat kita nggak tahu makanan seperti apa. Dan kita salah makan, ya sakit. Nah, tantangannya di situ. betul. Gensi. Oke, Prof, mungkin ada yang mau sampaikan ke para audiens. Gimana nih ke depannya ini? Saya kira memang kita perlu untuk mempunyai healthy lifestyle. Jadi cara atau gaya hidup yang sehat, ya. Nah, ada faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan di awal gitu ya. Tapi salah satu yang bisa kita manage itu adalah yang mungkin dekat ya, sehari-hari dekat dengan kita itu selain stres ya, selain psychological condition itu adalah makanan dan exercise. Nah ini penting. Jadi kalau kita menjalankan itu dengan baik gitu ya, maka insya Allah tubuh kita ini akan sehat dan produktif. Nah, itu cirinya apa? Kita selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Seperti beliau nih, gitu ya. selalu semangat. Ya. Untuk riset terus Prof ya. apapun Iya. gitu ya. Jadi itu saya kira kunci kalau kita mau sehat dan produktif. Maka kita mesti memperhatikan makan dan respirasi. Respirasi didapat lewat exercise sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Apalagi kalau aspirasinya di tempat-tempat yang bersih dari Nyaman polusi. Ya, betul. Di puncak gunung, Iya. di pegunungan, di pantai. Kalau lari-lari di tengah kota banyak polutan. Nah ini sempatkan Bapak Ibu untuk pergi ke mungkin kebun ya. Ya. Untuk healing lah, kasih kesempatan tubuh mungkin seminggu, sebulan berapa kali gitu ya. Ya. Untuk ini. Penting. Di sekitar kita kan juga banyak yang Taman hijau, kota. taman ya, Taman di kota. perumahan-perumahan. Itu kan sangat menarik kalau kita bisa exercise, jalan kaki, jogging gitu ya. Di kampung dan itu sawah. Itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Gitu. Jadi tidak hanya fisik, tapi mental kita juga always happy gitu kan. Iya. Nah, kalau Prof sering jalan kaki atau gimana Prof? Saya selalu jogging Pak. Setiap hari. Setiap hari? Ya. Lari kecil itu? Lari sesuai dengan pace saya. Gitu ya. Kurang lebih 4 sampai 5 kilometer. Setiap pagi. Kalau tidak ada yang sangat urgent memang untuk dikerjakan, saya tidak pernah skip itu. Biasa ini. Itu. Jadi makanya beliau semangat terus untuk riset. Saya pun demikian juga.
Saya kalau nggak ada kegiatan aja, Prof. Kalau full kegiatannya agak repot nih. Iya itu. Jadi katanya olahraga itu jangan apa istilahnya jangan mengalokasikan olahraga dari waktu sisa. Ya, Gitu harus ya. tempatkan ya. Ya, jadi Nah. memang harus alokasi khusus, itu termasuk aktivitas keseharian kita. Itu Saya bukan sering- waktu sisa. Itu Bukan. beberapa kali kalau luar kota, bangun pagi di hotel tuh cari jogging Ya. track. Ya. Kalau meeting jam 10, wah masih ada waktu ini. Nah, paling enggak setengah jam. Ya mungkin Bapak Ibu harus menyematkan tuh. Apalagi ada matahari kan. Matahari itu Ya. penting buat kita. Energinya besar itu Pak kalau kita, karena kan dengan exercise itu kapasitas paru kita besar. Jadi kita bisa mengabsorb oksigen itu dengan banyak. Dan itu sangat perlu untuk metabolisme tubuh kita. Karena endingnya dari tadi Krebs cycles itu harus oksigen cukup. Iya. Kalau oksigen kurang jadi laktat. Iya. Kalau kurang terus lemaknya nggak bisa masuk, kebakaran lagi. Oh ini panjang ini. Ini panjang ini. Kalau kita terusin ini panjang, nanti ketemu skema pengobatan nanti. Ya, karena oksigen itu tidak banyak di tubuh kita ketersediaannya. Kelarutan oksigen di air, darah kita kan basisnya air. Iya. Itu juga tidak banyak. Ya, makanya oksigen itu penting untuk kita mendapat sebanyak-banyaknya. Kalau makanan kita punya cadangan. Kalau kita fasting, berpuasa, nggak masalah. Ya. 1 minggu, 1 bulan, oke. Tapi kalau kita tidak mendapatkan oksigen, nggak usah lama-lama. Sekian menit. Ya. Selesai. Ya, karena memang yang krusial itu di oksigennya. Iya. Karena itu exercise itu penting. Itu harus kita nikmati setiap hari. Iya. Begitu. Ya. Nah, kalau bicara oksigen nih Prof, jadi kan ada terapi hiperbarik. Itu menurut Prof bagaimana? Kan taruh ruangan, tekan gitu Prof. Ya. Masih hiperbarik. Wah, kalau saya belum sampai menelaah ke situ, Pak Iwan. Karena masyarakat banyak yang pakai Prof. Saat ini. Hiperbarik ya, memang karena dipaksa itu ya. Paksa itu. Sehingga harus mendapat oksigen dengan tekanan yang begitu tinggi ya. Iya. Tapi saya tidak punya ide karena memang tidak menelaah di sana. Cuman memang kalau itu kan paksaan tuh gitu ya. Melanggar aturan Sang Pencipta Prof ya. Ya, saya lebih senang natural. Ya, kita Kalau gratis juga. Ya, kalau itu menjadi lifestyle itu, ini Tuhan menciptakan alam semesta itu untuk manusia. Kita nikmatilah oksigen, kita nikmatilah makanan yang sehat, yang baik ya, yang fungsional gitu. Itu akan bikin kita sehat dan produktif. Nah, gitu. itu saya setuju dengan Prof. Tadi kalau Prof beliau katakan ini tidak sesuai dengan aturan Sang Pencipta, akan dipaksakan. Nah, Tegarus juga sama, kita tidak setuju juga dari berbaring. Karena sebenarnya oksigen yang kita butuhkan adalah oksigen yang dibawa oleh HB. Nah, kalau HB kan otomatis dia punya kapasitas ngambil. Kalau dipaksakan kemana? Apakah HB ngambil? Enggak, nah, juga di plasma darah. Nah, kalau plasma darah kan liar oksigen itu, nggak ada yang pegang. Maka alih-alih dapat oksigen ketika sel, adanya adalah inflamasi makin masif. Makanya luka-luka yang orang-orang diabetes, Prof, memang ada benefitnya. Luka-lukanya memang di lukanya loh ya, di luar itu, kan di luar lukanya itu. Kena oksigen tinggi, dia akan mati bakteri itu. Orang oksigen aja 21% ya di atmosfer ya. Itu aja begitu panas saja auto redox kebakaran, Prof. Nah, kalau dibikin oksigen dinaikin lagi, gimana Prof? Bayangin Prof, di Sumatera itu bisa kebakaran di mana-mana itu. Nah, kita sama aja, oksigen kan dinaikin, itu adalah oksidator. Di darah kita banyak lemak, ada asam amino, ada protein, ada juga gula dan lain-lain. Itu bahan bakar semua itu. Dinaikin oksigennya, bisa auto ignition itu nih.
Baik Prof, ini Ya. kita sesi terakhir saya ingin masuk tanya ke Prof tentang dunia Prof, pendidikan. Kan saat ini kan Gen Z itu kan pengen cepat kaya Prof. Sehingga kayaknya jarang yang mau masuk ke yang musim-musim kayak teknobiologi, apalagi kimia teknik kimia misalkan. Itu apakah benar Prof? Mahasiswa dari dua mahasiswanya itu antara ke yang sosial, mungkin hukum, mungkin sosial media dibandingkan ke teknik kimia misalkan atau teknik fisika, teknik nuklir itu banyak mana Prof? Ya, saya kira memang trennya lebih banyak ke situ ya. Lebih banyak ke medsos, AI gitu ya. Medsos AI ya. Sehingga ke STEM ya. Ke STEM, ke hal-hal yang saintifik ini mungkin juga kurang barangkali minatnya ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Karena itu mendasari hidup. Pentingnya mana Prof? Pentingnya mana nih? Sangat pentingnya mana nih? Yang tadi, jadi kita mempelajari tentang ya misalnya produk pangan lah. Oh, saya kira AI-nya itu Prof. Atau sosmed ya. AI juga penting tentu ya, tapi ini tidak bisa kita tinggalkan. Ini kehidupan manusia nih. Yang pangan ketahanan tadi, pangan, yang kimia tadi. Ya, ketahanan pangan, kemandirian kesehatan gitu ya. Itu kan disusun oleh hal-hal yang bukan virtual. Iya betul tapi Prof. Real gitu ya. Mana ada virtual, nasi virtual. Ya. Nah, makan kita. Memang saya tidak tahu, mungkin ke depan bisa jadi pembalian barangkali Pak. Iya. Pembalian itu justru nanti yang kita yang menyediakan hal-hal real yang bermanfaat bagi umat manusia, mungkin itu yang lebih dicari. Iya. Bisa jadi. Satu bayangin Prof, kalau generasi yang sekarang ini mayoritas milih yang tadi, yang AI, kemudian sosial media, semuanya ke sana. Nanti memang dia bisa bikin nasi, tapi nasi virtual Prof. Berarti dia bikin AI di prompt, keluar nasi goreng. Bagus. Tapi nggak bisa dimakan Prof. Ya. Jadi harus memanfaatkan AI untuk keperluan yang signifikan gitu ya. Ya, artinya itu. Saat ini AI kan untuk grafis kan, kebanyakan ya. Untuk grafis atau untuk atau otomatisasi lah gitu. Tapi kalau yang untuk improvisasi, mengolah tanah, memproduksi pangan, ini kan nggak mungkin AI Prof. Mana bisa ya? Bisa kita pakai ini ya, AI database yang ada itu untuk mempercepat pengetahuan kita ya, karena dia digali dari database yang tersedia, juga hasil-hasil riset itu gitu ya. Tetapi jangan melulu ke sana gitu ya, karena nanti kita ini juga berkaitan dengan hal-hal real. Ya. Saya kira barangkali kalau terjadi pembalian, mungkin pertanian ke depan itu lebih menarik. Mungkin langka Prof. Karena langka terus dicari itu. Nanti ahli pangan misalkan, alumni pangan, alumni kimia organik misalkan. Ya. Karena yang mayoritas yang ada nanti adalah orang-orang AI, kameramen, videografer, video editor itu kan banyak sekali itu. Nah, mereka endingnya manusia butuh makan kan. Ya. Terus makan apa? Mau makan kamera ini. Ya. Kamu doyan kamera? Memory card mau? Dimakan? Diminum bisa? Bayangin tuh, someday ini orang-orang kayak ente semua itu. Terus gimana nanti orang-orang? Karena sekarang saya lihat, apalagi kemarin tuh ada kripto. Nah, kemarin ada anak muda, 6 tahun. Wah itu sampai beberapa orang dengar saya, Pak, saya ingin belajar kripto ke Mr. TR ini ya gitu. Umur 26 tahun udah punya aset sekian ratus miliar, bahkan mungkin saya sampai triliunan ya. Tapi saya kan ini orang-orang proses ya. Masa sih 26 tahun? Itu mungkin bapaknya konglomerat kali. Oh enggak, ini orang biasa kan, betul cerita begitu ya. Itu. Tapi secara mesin saya tuh kayaknya sangat sulit ya gitu. Iya kan Prof ya? Ya. Sangat sulit lah kalau kita bicara dipaksa kaya. Nah,
Ini hanya ada dua opsi, yang satu anak orang kaya, yang kedua memang dari sesuatu bisa mungkin ya tanda kutip scamming dan sebagainya lah. Ya, nggak semudah itu Bapak Ibu. Anda mencari atau adik-adik ada mbak ya sekarang ada Gen Z, Anda jangan bermimpi bahwa ada hukum dasar, ya, ada hukum dasar. Setiap masa itu suatu energi dari masa juga itu bolak-balik kata si Einstein deh. Artinya Anda mengumpulkan uang itu kan masa ya butuh energi juga untuk kerja dan sebagainya kan gitu Prof ya. Gak ujuk-ujuk lulus kuliah langsung jadi itu apa namanya konglomerat lalu flexing orang yang konglomerat beneran nggak pernah flexing ya. Kan itu Prof ya. Itu yang pemilih Sinarmas Group kan, pemilih Astra kan nggak pernah flexing dia. Nah ini baru anak kemarin flexing lalu Anda tergiur apa namanya sampai ngiler-ngiler itu menjual aset yang ada akhirnya kalah semuanya protes ya salahmu sendiri ya gitu. Kira-kira untuk nasihat para Gen Z gimana Prof? Untuk mereka ini banyak Prof korbannya Prof. Gitu ya. Iya banyak. Karena kepengen cepat kaya ya. Iya. Oh, ya. Tapi ya saya pikir proses itu penting ya. Jadi lewat proses itu kita menjadi bijaksana. Saya kira bijaksana itu lebih penting daripada kekayaan. Kebijaksanaan. Ya, nah kebijaksanaan ini lebih penting daripada kekayaan. Gitu. Karena dengan bijaksana maka kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan hidup ya. Prof ya. Dan bijaksana itu bisa kita miliki ketika melalui suatu proses. Tanpa proses tidak ada wisdom. Tidak ada. Inilah kata-kata mutiara bagus ini. Tanpa proses tidak ada wisdom. Karena wisdom itu didapat dari pengalaman. Pengalaman dapat dari mana? Ya dari proses. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah. Nggak terasa kita sudah pada penghujung podcast ya. Nah sebelum kita berpisah saya ingin ngasih kenang-kenangan untuk Prof Ciko. Iya. Nah, di sini ada nutrisi Karnus. Kemudian ada kaos Prof. Oke, ya baik. Bisa digambarkan tadi. Dibuka. Nah, siapa Prof? Boleh diperlihatkan ke kamera? Iya. Nah, di sini ada produk nutrisi dari Karnus untuk beliau. Tahan dulu Bapak Prof, tahan dulu. Oke. Dan ada juga saya dikasih Prof produk dari Prof untuk saya. Ini saya dikasih Teh dan kopi. Prof, saya ambil dulu ya. Monggo. Ya, ini ada kopi dan teh. Dan ada juga biskuitnya loh. Biskuit Ya, dari daun cookies. jati, cookies ya. Cookies daun jati. Ada cookies daun jati. Ini masih prototype, tapi paling enggak ini progres dari riset. Dan kedepannya akan ada lahir produk makanan yang memang ada fungsi khusus dari Prof Ciko. Dan mungkin nanti sebagian hasilnya bisa kami pakai Prof untuk memperkaya Karnus. Ya, tentu. Contoh daun jati saya tertarik itu kan melimpah negara kita daun jati. Tentu. Jadi kita supply masyarakat dengan produk-produk pangan yang fungsional, yang menyehatkan. Ya, bikin tubuh jadi fit, gitu ya. Ya. Kita bangun negeri kita, menyongsong Indonesia Emas 2045 mulai sekarang dengan makanan bergizi dan makanan fungsional. Oke, sampai jumpa lagi. Karnus, tell the truth.